Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, selamat malam dan salam olahraga. Senang sekali saya Valentinus Reza menjumpai Anda dalam gelaran Boxing Championship. Tentunya acara ini disiarkan dari Studio Grand Metro TV Jakarta. Boxing Championship kembali hadir menemani Anda dan kita harapkan ajang ini bisa menjadi wadah bagi para petinju nasional untuk menambah jam terbang mereka dan juga kita harapkan ajang ini bisa memunculkan juara dunia baru. Ya, pemirsa, Boxing Championship ini tentunya dipromotori langsung oleh Chris John Indonesia. Sebagai informasi pemirsa, seluruh perangkat tinju hari ini sudah menjalankan tes protokol kesehatan yang sangat ketat. Protokol kesehatan seperti 3M tentunya wajib kita patuhi di sini. Para petinju sudah menjalani tes swab dan juga para tim official dan juga kru semua sudah menjalani protokol kesehatan yang sangat ketat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung perkenalkan dua komentator handal saya di sini. Yang pertama adalah mantan juara tinju nasional dan juga Asia Joy De Ricardo. Bung Joy, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Bung Reza. Sehat selalu, salam olahraga, Bung Joy. Selamat malam. Dan juga sudah hadir di sini Raja KO, Rudy Ahong Gunawan. Bung Ahong, selamat malam, apa kabar Bung Ahong? Sehat selalu ya. Saya tanya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, ini dengan adanya pandemi, tidak ada kompetisi tinju, bagaimana para petinju ini untuk mempersiapkan diri mereka lebih baik lagi di ajang Boxing Championship ini? Ya, Bung Reza, kita berharap ya selama pandemi ini para petinju tetap berlatih. Ya. Dia tidak bisa mengikuti pandemi, dia berdiam diri. Dia harus tetap mempersiapkan diri bagaimana untuk nantinya untuk bertanding. Dan seperti sekarang kita berharap untuk pertandingan yang malam hari ini. Betul. Petinju-petinju tersebut tetap mempersiapkan dan berlatih pada saat pandemi tentu dengan aturan yang ada. Kira-kira seperti itu, Bung Reza. Iya, Bung Ahong, Anda dari MMA begitu ya, Mixed Martial Arts. Sebenarnya persiapannya hampir sama atau seperti apa kalau menghadapi pertarungan di ring? Persiapan untuk kita kurang lebih hampir sama. Dengan boxing ataupun MMA kurang lebih sama. Jadi seperti apa saja yang harus dipersiapkan itu selama menuju ring ataupun sebulan, 2 bulan sebelumnya, seperti apa saja yang harus dipersiapkan, Bung Ahong? Tetap kita mempersiapkan fisik dulu yang paling utama, kemudian sama teknik dan segala macam yang dibutuhkan untuk bertarung di atas ring. Bung Joy, mungkin ada tanggapan dari Anda? Ya, kalau sama seperti Bung Ahong ya, kalau persiapan MMA atau bela diri yang lain tentu hampir sama sih, tidak ada beda ya. Kita bisa prepare untuk melakukan persiapan selama 2 bulan sebelum hari H. Tentunya dengan latihan dari awal ya, dengan tingkatan-tingkatan rendah sampai di puncaknya nanti. Untuk pertandingan hari ini mungkin peta kekuatannya seperti apa, Bung Joy? Nah iya, kalau untuk peta pertandingan untuk malam hari ini, dari sudut biru ada Manaf melawan dari sudut merah Andreas Aji. Kelas welter ya? Ya, kedua petinju ini debut pertama di tinju pro, memulai karir pertama di tinju pro. Nah di sini saya lihat dari segi usia ya, dari pandangan saya sebagai orang tinju, untuk memulai karir tinju atau debut pro, harusnya kita memulai dari usia muda ya. Nah, tapi yang saya lihat ada pada malam hari ini ada yang bernama Andreas Aji, ini sudah berumur 34 tahun dan lawannya Manap umur 22 tahun. Tapi menurut saya Andreas Aji ini udah telat ya. Oke. Udah telat untuk memulai karirnya di debut tinju pro. Tapi umur juga tidak sebagai patokan juga ya, bagaimana si Andreas Aji menyiapkan dirinya untuk pertandingan. Bagaimana dengan partai yang kedua seperti itu, Bung Ahong? Mungkin Anda punya gambaran tersendiri untuk partai kedua? Partai kedua ya. Partai kedua kita akan melihat pertandingan antara Aprianus Ikunlaku di sudut biru dengan Hardiman Warubu di sudut merah. Itu kita bisa melihat Hardiman Warubu memiliki banyak prestasi. Nah, prestasi salah satunya juara 1 di Gubernur Cup Bandung tahun 2014. Sampai berbagai kejuaraan dia mengikuti ya. Nah, sedangkan Aprianus Ikunlaku mungkin baru memulai di 2017, mungkin masih memiliki prestasi yang belum terlalu banyak. Oke. Partai ketiga mungkin Bung Joy. Ya, kalau kita lihat dari partai ketiga ada Dedi Imbrak melawan Mario Franky. Nah, Dedi Imbrak ini bukan petinju baru ya.
Bung ya. Jadi mereka sudah punya pengalaman-pengalaman. Begitu juga dengan Mario Frankie Bere. Nah, mereka juga sudah punya pengalaman. Tentunya mereka harus bisa melakukan pertandingan yang baik dengan pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Tinggal mereka mempersiapkan diri. Ya. Apakah mereka siap untuk melakukan pertarungan ini, Bu? Karena dari segi usia terpaut cukup jauh ya di partai ketiga ini antara Deddy Imraz dan juga Mario Nahak begitu, Bung Joy ya? Ya betul, Bung. Tapi dari segi usia sebenarnya untuk tinju berpengaruh. Tapi kan bagaimana persiapan si petinju tersebut? Kita pun walaupun umur muda, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Dan artinya juga kita umur muda. Ya. Gitu, Bung. Oke, kita lanjut lagi. Di partai keempat ini juga akan semakin seru antara Placidus Nono melawan Siar Aluman di kelas bantam 53,5 kg berjalan dengan 6 ronde. Mungkin dari Bung Ahong. Ya, usia tidak terpaut jauh ya, jadi masih mungkin pertarungannya akan berlangsung dengan cukup seru ya, karena 6 ronde. Ya. Kita akan melihat mereka ini pertarungannya, saya melihat sepertinya masih memiliki pertarungan yang cukup sengit di antara Placidus Nono dengan Asyar Alumna. Ya, baik. Dan tentunya di partai terakhir, ini antara Tyson Lahagut melawan Stefanus Nana. Ini kelas terbang 50,8 kg, berjalan juga dengan 6 ronde. Seperti apa peta kekuatan kedua petarung ini, Bung Joy? Ya, dari kedua petinju Tyson Lahagut dan melawan Stefanus Nana, dari kedua rekor petinju ya tidak terlalu jauh lah ya. Saya harap sih mereka berdua tetap mempersiapkan diri. Dari rekor yang mereka punya juga tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, bagaimana mempersiapkan diri untuk pertandingan malam hari ini. Baik, kita tentunya akan segera menyaksikan bagaimana pertandingan berjalan, pertarungan yang seru kita harapkan. Dan kita akan kembali lagi sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Boxing Championship. Kembali lagi di Boxing Championship, pemirsa, dan kita akan segera menyaksikan pertandingan antara Andreas Aji melawan Manaf Malawat di kelas welter 66 kg. Pertandingan atau pertarungan akan berjalan selama 4 ronde. Ini menjadi pertarungan debut bagi kedua petinju ini. Dan langsung saja kita menuju ring. Sudah ada rekan saya Fadli Sungkara di sana. Fadli, silakan. Halo pemirsa dimanapun di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, tentunya para pecinta tinju Indonesia. Selamat datang kembali dalam event tinju spektakuler di Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome back to Indonesian biggest boxing event in this year. This is Boxing Championship! Dan gelaran Boxing Championship saat ini dalam masa pandemi COVID-19, semua petinju, pelatih, juri, wasit, promotor, dan kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan swab test sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan segera menyaksikan partai di kelas welter 66 kg. Hakim, para juri yang akan memberikan penilaian pada partai ini, Hakim A, Erik Suwarno, Hakim B, Suwarno, dan Hakim C, Reinhard Sitompul. Dan kita sambut wasit yang akan memimpin partai ini, Sumardi. Ya, dan kini saja kita akan menyambut kedua petinju yang bertanding di partai ini. Ini adalah pemuda asal Ambon berusia 22 tahun dan inilah petinju yang bertanding dari sudut biru. Ladies and gentlemen, Manaf Malawat! Dan kini saatnya kita beri sambutan untuk petinju berusia 34 tahun yang bertanding dalam debutnya, petinju asal Ungaran, Jawa Tengah. Inilah petinju yang bertanding dari sudut merah.
ladies and gentlemen, kita sambut Andreas Ajeng. Ya, kedua petinju sudah berada di atas ring dan kini sudah melakukan persiapan untuk mulai partai di kelas welter 66 kg yang rencananya dilangsungkan dalam 4 ronde. Dan kita nantikan kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan aturan main dari referee. Box! Bung Joy, pertandingan hanya berlangsung 4 ronde, langsung tancap gas sejak awal ya. Iya, kita lihat Bung dari kedua petinju ya, wajar ya Bung ya, karena mereka belum mempunyai pengalaman yang ada ya, belum punya pengalaman. Nah, dari awal mereka bertanding udah saling serang, mereka belum bisa mengatur strategi. Nah, itu biasa Bung di tinju di ronde-ronde pertama mereka udah saling menyerang. Ya, kita lihat tadi ya, dan harus switch lagi. Kita lihat di sini Andreas dan juga Manaf sama-sama langsung melakukan serangan sejak awal. Nah, ini dia tadi. Itu dia tadi hook kanan dari seorang Manaf mengenai wajah dari Andreas lagi. Kita lihat di sini Andreas coba mengcover, namun Manaf tampaknya masih mencari celah, dan tadi jab yang sangat bagus tadi dilontarkan oleh seorang Manaf. Kita lihat siapa yang akan lebih agresif di ronde kedua ini, Bung Joy. Ya, kita lihat di ronde kedua biasanya karena mereka di ronde pertama udah saling menjajakin, udah saling tahu kekuatan masing-masing. Nah, di ronde kedua ini biasanya mereka lebih percaya diri untuk melakukan serangan-serangan. Bung Reza. Bung Ahon, kalau dari kedua petinju ini kita lihat siapa yang lebih mendominasi sebenarnya, Bung Ahon? Saya melihat Manaf yang lebih mendominasi. Ya. Karena pukulannya cukup terarah. Pukulan cukup terarah ya, dan jarang meleset, tapi Jarang meleset. tadi sebenarnya ya di ronde pertama ya. Kita lihat di sini juga Manaf masih melakukan serangan bertubi-tubi ke arah perut tadi. Ya. Meleset lagi tadi Andreas. Kehilangan keseimbangan. Ya, sampai kehilangan keseimbangan, betul sekali. Ya, kita lihat ya dari kedua petinju ini, si Manaf tentunya dia lebih bersemangat, berjiwa muda ya, masih umur 22 tahun dibandingkan dengan si Andreas yang umur 34 tahun. Ya. Tentunya si Andreas akan lebih, karena dia lebih tua, mungkin agak sedikit mengirit tenaga ya. Kalau kita lihat, nah sedangkan si Manaf dia tidak membuang pukulan, dia sering kehilangan keseimbangan. Baik, kita sudah memasuki ronde ketiga. Ini ronde krusial nih, Bung Joy dan juga Bung Ahong ini. Ya. Sebelum memasuki ronde keempat. Dan Manaf tadi dan masih melontarkan jab dan juga hook tadi. Kita lihat di sini Andreas sedikit mengcover, namun juga tidak mau kalah, melontarkan serangan-serangan juga. Dan kita lihat masih mengcover Andreas. Nah, ini kita lihat dari kedua petinjunya, terlebih si Manaf, dari gaya bertinjunya si Manaf, boleh kita lihat dari gayanya, dia sedikit mendongakkan kepalanya. Ini sangat berbahaya buat seorang petinju. Dan Manaf juga tidak menggunakan double cover ya. Nah, itu dia. Ya, kita lihat lagi di sini Andreas sudah mulai melakukan serangan lagi. Hook dan juga jab sudah dilontarkan tadi. Nah, satu namun straight dari si Manaf. betul. Iya, tampil mendominasi Manaf. Apa strategi Manaf, satu khusus? hook kiri Satu dari hook kiri yang bagus ya. Andreas. Bung Ahong, mungkin sedikit dari Anda, gambaran dari Anda soal pertandingan di ronde ketiga ini. Saya melihat Manaf seorang pemuda yang agresif ya, jadi kayaknya ingin menyelesaikan secepat-cepatnya gitu. Iya. Jadi dia tidak mementingkan yang namanya double cover, perlindungan diri dia sendiri, tapi tanpa takut kena pukul, tetap hantam terus ya. Nah, itu sebenarnya yang paling tidak boleh sih sebenarnya, Bung ya. Kalau di dalam tinju kan bukan kita hanya perkara mau pukul dia KO mau apa. Bagaimana kita harus bisa menunjukkan terhadap masyarakat pecinta tinju luas gitu ya, gaya kita, pukulan kita. Kita tidak akan bisa ibaratnya sembarang memukul. Karena kalau memukul aja ya semua tentunya bisa. Itu bedanya orang petinju dengan orang yang suka tawuran. Betul nggak? Nah, kalau orang Sementara Manaf Malawat, ronde keempat atau ronde terakhir sudah dimulai
Ini akan menjadi ronde penentuan bagi kedua petinju siapa yang berhasil menang. Oh, tadi masuk tadi hook kanan sepertinya Bung Joy. Ya betul Bung. Nah kita lihat dari Shimanov ya, dia ketika dia melakukan serangan-serangan yang seperti yang saya bilang di awal tadi, dagunya itu selalu mendongak ke atas. Ketika dia selesai memukul, lawannya Andreas mengcounter selalu kena. Nah itu yang jadi masalah. Seharusnya mungkin pelatih ya harus memberi instruksi untuk gaya bertanding atau memberi aba-aba bahwa sasaran tembaknya si Andreas untuk Shimanov udah terlalu gampang dipukul. Andreas harus tampil lebih agresif di ronde terakhir ini untuk setidaknya bisa mencuri poin begitu. Nah ini yang perlu kita Bung untuk para petinju, adik-adik petinju ya yang memulai karirnya di tinju, kita untuk bertinju itu ya tidak sekedar hanya main adu pukulan di atas ring. Kita harus bisa menunjukkan teknik-teknik yang bagus, teknik-teknik yang dasar. Jadi kita tidak perlu juga harus ngotot ingin memukul KO, memukul jatuh lawan. Tidak perlu juga seperti itu. Karena kita juga dalam bertanding itu bagaimana kita melakukan pukulan jab yang bagus, strike yang bagus, menghindar. Betul, jadi kualitas tinjunya itu yang harus ditunjukkan. Betul sekali. Dan kita lihat di sini juga sepertinya memang kedua petinju sudah mulai kehabisan tenaga begitu. Manap sudah mulai oleng kiri kanan. Satu pukulan hook kanan dari Andreas tidak mengenai sasaran. Dan berakhir sudah ronde terakhir. Baru saja kita menyaksikan partai di kelas welter 66 kg. Kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring berdampingan dengan wasit untuk segera mengetahui siapakah yang memenangkan partai ini. Di pertandingan yang baru saja kita saksikan, Hakim A memberikan angka 3739, Hakim B memberikan angka 3739 dan Hakim C memberikan angka 3739. Dan pertandingan tadi dimenangkan dengan angka mutlak oleh petinju dari sudut biru, Manaf Malawat. Ya, dipersilakan kepada promotor Chris the Dragon John dan co-promotor Mr. Basuki Surojo yang mengalukan medali kepada Andreas Aji. Keduanya menjalani partai debutnya di Boxing Championship dan tentunya ini akan menjadi langkah awal dan juga sejarah dalam perjalanan tinju profesional mereka untuk mengharumkan Indonesia di level tinju internasional. Baiklah hadirin dan juga pemirsa, kita akan menantikan partai panas lainnya. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Boxing Championship dan sesaat lagi kita menyaksikan pertarungan di kelas bantam 53,5 kg yang akan berlangsung dengan 4 ronde, sama-sama laga debut bagi kedua petinju antara Hadirman Warubu melawan Aprianus Ikun Laku. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan kami Fadli Sungkara. Silakan Fadli. Alright, ladies and gentlemen, kita akan segera menyaksikan partai di kelas bantam 53,5 kg yang rencananya akan dilangsungkan dalam 4 ronde. Inspektur pertandingan 1 pada partai ini Sangap Sidauruk, Inspektur pertandingan 2 Harrison Malau, dan dokter di pertandingan ini Dr. Bara Purnawan Putra, Dr. Nitra Chandra Nirwana. Sementara para juri, Hakim A. Sumardi, Hakim B. Suwarno, dan Hakim C. Erik Suwarno, dan timekeeper Joshua Hamilton dan Jack Siahaya. Dan wasit yang akan memimpin partai ini, Reinhard Sitompul. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita segera menyambut kedua petinju. Ini adalah pemuda asal NTT berusia 25 tahun. Ini adalah petinju yang bertanding dari sudut biru. Kita sambut Aprianus Ikun Laku.
Dan inilah yang akan menjadi lawannya, pemuda asal Bekasi berusia 20 tahun. Inilah petinju yang akan bertanding dari sudut merah. Kita sambut Hadirman Warowo. Ring kita nantikan apakah pertandingan ini akan berlangsung sampai 4 ronde seperti yang direncanakan atau ada salah satu petinju yang tumbang di partai ini. Pertandingan di kelas bantam 53,5 kg dan tentunya ini adalah pertarungan antara kedua petinju yang memulai debutnya di ajang Boxing Championship. Dari sudut biru Aprianus Ikun Laku, pemuda berusia 25 tahun asal Nusa Tenggara Timur, menghadapi petinju dari sudut merah yaitu petinju berusia 20 tahun asal Bekasi Hadirman Warowo. Dan sudah dicek kedua petinju, silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan instruksi dari referee. Fight! Box! Dan ronde pertama sudah dimulai. Sportivitas nomor 1, protokol kesehatan juga nomor 1. Bung Joy, kalau kita lihat di sini sebenarnya bukan laga debut ya, karena masing-masing petinju punya rekor kemenangan sendiri. Ya betul Bung, sedikit koreksi ya, untuk kedua petinju ini bukan laga debut lagi karena mereka sudah pernah bertanding, malah justru rekornya mereka ya cukup banyak gitu ya, ada yang sampai 10 dan 18 kali. Ya. Nah itu tadi kita koreksi sedikit. Nah dari kedua petinju ini adalah petinju muda Hadirman Waru melawan Adrianus Ikul Laku. Betul. Nah mereka nih punya rekor yang cukup bagus ya, nggak terlalu jauh perbedaannya, 10 kali main dan 18 kelas main. Ya, nah, kita lihat di sini juga ronde pertama Aprianus juga tadi sudah melontarkan serangan begitu, dibalas lagi oleh Hadirman. Kita lihat di sini Aprianus dengan terang berwarna kuning atau gold dan Hadirman dengan terang berwarna merah. Kita lihat di sini coba tadi melontarkan hook namun di cover tadi oleh Aprianus. Bung Ahong, ya saya melihat kedua petinju ini memiliki kematangan yang cukup karena mereka memiliki satu tidak emosi, tetapi memiliki satu strategi gitu. Ya, karena jam terbang juga sudah tinggi nih sepertinya dua petinju ini. Tapi siapa yang Anda favoritkan untuk menang di sini, Bung Ahong? Saya Hardiman. Hardiman, berarti Bung Joy Aprianus. Dia saya tahu karena Hardiman kan dia lebih dia punya rekor bertanding yang dia amatir lebih sebenarnya banyak. Anda pengen Hardiman juga. Dia memilih itu kenapa? Karena dia punya pengalaman. Oke, nggak masalah. Saya tetap memilih Aprianus Ikun Liko ya. Nah, dari gayanya, kenapa saya memilih dia? Dari gayanya cukup bagus, pertahanannya sangat rapi. Dimentahkan semua ya. Dimentahkan semua, betul sekali Bung Ahong. Kita lihat di sini ronde kedua siapa yang akan tampil lebih mendominasi. Di sini juga Hadirman Waru coba sudah melontarkan jab tadi, melakukan dan dibalas tadi oleh Aprianus. Nah ya kita lihat dari pola pertandingannya kedua petinju ini, saya sih berharap si Aprianus ini ya lebih memanfaatkan jangkauannya. Kalau kita lihat dari sini kan jangkauan si Aprianus sedikit lebih tinggi ya, seharusnya dia memanfaatkan jangkauannya dengan jab-jabnya. Dan posisi bertandingnya atau gaya bertanding daripada si Aprianus ini adalah bergaya kidal. Seharusnya dia lebih banyak melontarkan pukulan-pukulan kiri ya, atau strike kirinya.
Baik, dan pertandingan ini tentunya tidak menghadirkan penonton, tapi para keluarga dan juga kerabat dari para petinju bisa menyaksikan langsung pertandingan ini secara virtual. Kita lihat di sana di layar. Kedua petarung sama-sama sulit untuk mencari celah nih Bung Joy. Ya betul, tapi kalau dari gaya bertanding kedua petinju nih ya, kalau saya lihat si Hadirman ini lebih sedikit ada menekan ya. Dia lebih agresif. Dia lebih banyak melontarkan pukulan dibanding dengan Aprianus. Aprianus justru saya lihat dia sibuk mengkawal dirinya sendiri ya untuk menghindari pukulannya. Sebenarnya itu strategi yang salah. Kita tahu dalam dunia tinju pertahanan yang paling bagus itu adalah menyerang. Menyerang betul. Hadirman sudah menyerang tadi. Hadirman sudah menyerang lagi lewat jab kiri tadi. Masih cover tadi dilakukan oleh Aprianus, betul sekali. Karena kalau kita sibuk mempertahankan diri, loh kapan kita mau menyerang kan seperti itu. Dan tidak mendapatkan poin juga, Bung Joy. Betul. Nah, ini yang harus pelatih daripada Aprianus harus harus instruksikan ya untuk merubah itu karena dia tidak akan dapat poin kalau sibuk mempertahankan diri. Secara virtual lagi-lagi tadi para kerabat dan juga keluarga mendukung langsung petarung-petarung andalan kita di sini di Studio Grand Metro TV kelas bantam 53,5 kg. Kita lihat tadi coba serangan dilakukan oleh Aprianus. Oh, tadi sempat masuk tadi sepertinya. Hook dari atau jab tadi dari Hadirman, Bung Joy. Ya, sangat betul sekali. Satu pukulan dari Hadirman ya yang mencoba menerobos pertahanan daripada Aprianus. Iya. Tipuan. Itu dibutuhkan di dalam pertandingan. Seperti apa tipuan-tipuan yang akan diberikan oleh dua petinju ini untuk memancing lawannya masing-masing. Oh, tadi Hadirman sudah mulai melakukan serangan. Dibalas oleh Aprianus namun meleset tadi. Jab dari Aprianus. Ya, kalau sampai saat ini Hadirman cukup bagus ya melakukan serangan-serangan ya. Dia agresif, cuman dia lebih dia tidak memilih mana yang peluang yang bisa dipukul. Dia lebih lebih terarah ke atas. Sebenarnya banyak sasaran yang harus kita pukul. Ibaratnya contohnya kita pancing di atas, kita bisa pukul di bawah, atau kita pukul di bawah, kita hajar di atas. Jangan kita monoton target kita itu di kepala. Itu saya rasa sih sia-sia, jadi buang-buang tenaga, Bung. Pergerakan yang sangat gesit saya lihat ini dari Hadirman Waruwu dengan usia 20 tahun dan kita lihat di sini bagaimana juga kesulitan bagi Aprianus Ikun Laku untuk membuka celah dari Hadirman Waruwu. Kita mesti melihat juga Hadirman ini memiliki kelincahan yang cukup juga. Jadi mempersulit Aprianus untuk mendekat sepertinya saya lihat. Ya. Masih terus mencari peluang ini kedua petinju ini Bung Joy. Ya, Aprianus Ikun Laku ini ya kalau lihat gaya pertandingannya dia, gaya bertarungnya dia. Dia sambil menekan, sambil masuk, tapi sambil kayak menutup badannya gitu ya. Masuk tapi cover. Nah ya kan kita lihat. Masuk tapi cover gitu. Oke. Jadi seperti kasih tangan buat dipukul aja. Nah seharusnya itu yang harus dimanfaatkan oleh Hadirman ketika si Aprianus masuk dengan cover. Nah kesempatan buat mukul itu gitu. Betul. Harusnya nyerongnya dia, puter ya. Nah satu pukulan strike dari Hadirman yang cukup bagus. Ya. Nah, kembali lagi strike. Jadi pada saat saya berhadapan dengan lawan saya, tidak hanya serta-merta saya kiri terus, tapi saya bisa kanan juga. Sudah puas, itu Bung yang Joy? membuat pusing. Itu yang bikin pusing, strategi. Oke, kita lanjut dulu ke pertandingan. Kita lanjut dulu pertandingan. Nanti kita bahas lagi. Ronde ketiga sudah masuk ke ronde ketiga ini. Hadirman tadi melancarkan serangan juga. Kita lihat Hadirman, dia melakukan serangan-serangan pukulan kanan bertubi-tubi. Dia bisa melakukan pukulan kanan sampai berapa kali? 4 kali, 5 kali. Kita lihat, perhatikan. Ini sangat bagus sekali Hadirman melakukan itu. Pelatihnya cukup cerdas memberi instruksi ke petinjunya. Harusnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari Aprianus malah justru monoton. Dia tidak melakukan perubahan dari gayanya. Mungkin apa dia pelatihnya tidak memberi instruksi, kita kurang mengerti. Apa yang menjadi kendala bagi Aprianus, Bung Ahong sebenarnya? Karena dia terlalu terpatok dengan double covernya dia. Betul, saya sepakat. Hanya sampai di sana saja, double cover. Jadi tidak memikirkan bagaimana caranya memecahkan atau menyerang dia gitu, menyerang lawan. Ya sangat benar sekali, saya sepakat. Iya. Walaupun dia tadi memilih Hadirman. Kalau kita lihat di stop. Sekarang mendukung Aprianus ya, Bung Ahong. Dan kita lihat di sini, tampaknya harus jeda dulu. Hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta tinju tanah air, dari 4 ronde yang dilangsungkan, namun pertandingan terhenti di ronde keempat
di ronde terakhir di mana kita bisa menyaksikan bagaimana petinju dari sudut biru Aprianus Ikun Laku sudah tidak bisa lagi dinyatakan meneruskan pertandingan, dan pertandingan ini dinyatakan dimenangkan dengan TKO di ronde keempat oleh petinju dari sudut merah Hadirman Warowo. Ya, dan dipersilakan kepada promotor Chris the Dragon John dan juga CEO dari ASW yaitu Mr. Michael Arnoldi untuk naik ke atas ring untuk memberikan penghargaan kepada kedua petinju kita di partai ini. Kemenangan yang diraih oleh Hadirman Warowo tentunya menjadi catatan positif ya. Ini adalah Aprianus Ikun Laku yang juga mendapatkan apresiasi, dan pengalungan medali dilakukan oleh CEO ASW Mr. Michael Arnoldi. Dan inilah hasil dari pertandingan yang baru saja kita saksikan. Dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, Boxing Championship masih akan kembali hadir dengan partai panas lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Boxing Championship pemirsa, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan kelas bulu 57,1 kg yang akan berlangsung rencananya sekitar 4 ronde. Dan di kelas bulu 57,1 kg ini akan mempertemukan Dedi Impraks menghadapi Mario Nahak. Kalau begitu langsung saja kita ke arena ring, sudah ada Fadli Sungkara. Fadli, silakan. Baik, terima kasih Reza, dan pemirsa masih dalam Boxing Championship 2020 tentunya untuk menghasilkan para petinju baru yang lahir untuk menjadi juara dunia baru, meneruskan prestasi yang berhasil diraih oleh legenda tinju Indonesia Chris the Dragon John yang menjadi juara dunia di kelas bulu. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan partai di kelas bulu 57,1 kg yang rencananya akan dilangsungkan dalam 4 ronde, dan wasit yang akan memimpin partai ini Mr. Suwarno. Alright, ladies and gentlemen, kita akan menyaksikan kedua petinju yang segera naik ke atas ring, dan ini adalah petinju asal Debu Remutik Malaka, masih sangat muda berusia 19 tahun. Inilah petinju yang bertanding dari sudut biru. Ladies and gentlemen, please welcome Mario Nahak. Dan yang akan menjadi lawannya petinju asal Ungaran Semarang yang memulai debutnya pada Januari 2020, petinju berusia 33 tahun. Inilah petinju yang bertanding dari sudut merah. Ladies and gentlemen, inilah Dedi Impraks. Ya, sementara para petinju tengah bersiap tentunya untuk memulai partai ini. Kelas bulu 57,1 kg yang dilangsungkan dalam 4 ronde. Petinju beda generasi, kita saksikan, kita nantikan mana yang akan unggul. Petinju muda generasi baru atau petinju yang sudah cukup berpengalaman di atas ring. Ini adalah pertarungan antara Mario Nahak, petinju berusia 19 tahun menghadapi Dedi Impraks, petinju berusia 33 tahun. Baik, petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan instruksi dan aturan main dari referee.
Baik, ronde pertama sudah dimulai. Dedi menghadapi Mario. Dedi Impraks menghadapi Mario Nahak yang akan berlangsung 4 ronde. Kita mengenang masa-masa muda dari Bung Joy ini, Bung Joy. Kalau kita lihat di sini, petarung-petarung muda usia 19 tahun menghadapi petarung yang lebih senior dari segi usia 33 tahun yaitu Dedi. Seperti apa gambarannya di Bung Joy? Ya, Bung Reza, kalau kita lihat kedua petinju, Dedi Impraks sudah usia 33 tahun. Walaupun rekornya dia di tinju profesional ya, tapi sepertinya dia sudah punya pengalaman di tinju amatir. Berbeda dengan Mario Nahak. Mario Nahak umurnya masih cukup muda, 19 tahun. Baru 1 kali bertanding di profesional. Sepertinya dia belum pernah muda yang bagus ya, punya masa depan yang akan melanjutkan pertinjuan di Indonesia. Lagi-lagi Mario tadi sempat tersudut, namun berangkulan dan harus dilerai oleh wasit. Lagi-lagi Mario dalam posisi yang kurang bagus ini sebenarnya. Di sudut merah seperti ini. Di sudut biru maksud saya. Ya, saya pikir nih kalau saya tidak mendahului ya. Saya tetap berkeyakinan kedua petinju menunjukkan pertarungan yang baik. Tapi kalau dilihat dari gaya petinju ini berdua, Dedi Impraks dari amatir. Walaupun sebenarnya dari amatir ke pro tidak menjamin juga jadi sukses sih sebenarnya. Menarik kalau kita lihat latar belakang dari seorang Mario Nahak. Ini di pagi hari dia fokus untuk latihan tinju dan di malam harinya ia menjadi seorang juru parkir. Artinya di sini kita bisa lihat. Tetapi masuk ke dalam mimpi untuk menggapai mimpi itu toh. Super sekali, Bung Ahong. Oke, kita langsung lihat lagi di sini pertandingan antara Dedi Impraks menghadapi Mario Nahak. Dedi lagi-lagi lontaran pukulan, namun tadi sempat meleset. Jab tadi dari Mario. Ya, kita lihat si Mario ini sudah mulai percaya diri. Malah justru yang saya lihat Dedi Impraks ini di awal tadi sangat bagus tekniknya. Malah justru atau saya tidak mengerti atau mungkin dia menganggap remeh si Mario Nahak. Malah justru banyak menunggu, tidak melakukan lagi serangan-serangan seperti di awal tadi. Betul. Jangan salah, jangan kita terlalu pernah memandang remeh lawan. Satu, kita lihat dari secara teknik Dedi cukup bagus ya. Seharusnya itu yang harus dia kembangkan. Dia harus manfaatkan jangkauan yang dia miliki. Jab, baru tembak strike. Nah, kita lihat satu pukulan perut. Itu cukup bagus sekali. Iya, dan tentunya kerabat ataupun keluarga dua petinju ini sedang menyaksikan. Terjatuh Mario. Terjatuh, dia kena di perut. Kita lihat. Terkena di perut tadi ya, Bung Joy. Kena di perut ya. Ya, dihitung oleh wasit, dihitung oleh ya. Artinya dia terkena pukulan ya. Iya, dan itu cukup vital ya, Bung Joy. Sangat vital. Dan tampaknya Dedi Impraks yang berhasil memenangi pertandingan ini kelas bulu 57,1 kg. Pertandingan tidak berjalan penuh selama 4 ronde. Baiklah, pemirsa di mana pun Anda berada, baru saja kita menyaksikan partai di kelas bulu 57,1 kg yang sedianya dilangsungkan dalam 4 ronde. Namun pertandingan terhenti di ronde kedua ketika Mario Nahak ditumbangkan oleh lawannya Dedi Impraks, dan dengan demikian pertandingan dimenangkan dengan KO oleh petinju dari sudut merah, Dedi Impraks. Dikalungi medali oleh legenda tinju sekaligus promotor Boxing Championship Chris the Dragon John. Ladies and gentlemen, inilah pemenang di partai ini, Dedi Impraks. Masih di Boxing Championship Metro TV pemirsa, dan tentunya sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan atau pertarungan antara Flasidus Nono menghadapi Asher Aluman di kelas bantam 53,5 kg yang akan berlangsung 6 ronde. Langsung saja kita bergabung dengan rekan kami Fadli Sungkara. Silakan Fadli. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan partai di kelas bantam 53,5 kg yang rencananya akan berlangsung dalam 6 ronde. Dan inspektur pertandingan 1 di partai ini, Mr. Sangap Sidauruk, inspektur pertandingan 2 Harrison Malau, sementara dokter yang bertugas Dr. Bara Purnawan Putra, Dr. Nita Chandra Nirwana, sementara para hakim, Hakim A Erik Suwarno, dan juga Hakim B Sumardi dan Hakim C Suwarno, timekeeper Joshua Hamilton dan Jack Yahaya. Dan kita sambut wasit yang akan memimpin partai ini, Reinhard Sitompul. Kita akan beri sambutan kepada kedua petinju, dan yang pertama petinju asal Kupang, Nusa Tenggara Timur berusia 26 tahun. Inilah petinju yang bertanding.
Ladies and gentlemen, please welcome Asher Aluna. Dan yang akan menjadi lawannya petinju asal Bajawa, Nusa Tenggara Timur yang memulai debutnya di bulan Desember 2017 berusia 24 tahun. Inilah petinju yang bertanding dari sudut merah. Ladies and gentlemen, kita sambut Placidus Nono. Kita nantikan bagaimana pertarungan antara kedua petinju di atas ring Boxing Championship malam ini. Boxer, kini saatnya fly! Box. Baik pemirsa, ronde pertama sudah dimulai. Nono dengan terang putih kuning dan Asher dengan terang kuning hijau. Ya, sangat betul sekali. Ya, satu pukulan kiri dari Nuno ya. Sangat bagus sekali. Kita lihat gayanya Nuno, pertahanannya cukup rapi. Kedua petinju juga cukup rapi ya pertahanannya ya. Makanya mereka perlu strategi-strategi yang lain atau teknik untuk membongkar pertahanan dari keduanya. Mereka cukup berhati-hati untuk mencari celahnya ya, berarti ya. Ya, kita lihat di sini, pukulan bertubi-tubi tadi dilancarkan oleh Nono. Tentunya dengan stamina yang masih tinggi dan juga semangat yang masih kuat. Nono. Ya, kita lihat di ronde kedua ini saya melihat nih mereka akan meningkatkan intens pertandingan mereka ya. Nah tuh, lihat Placidus Nuno sudah memborder 3 pukulan, 4 pukulan dia sudah mencoba. Kita lihat juga pergerakan kaki dari Nuno yang cukup lincah ini. Ini seperti apa ya? Seperti juga melakukan pukulan-pukulan pancingan tapi dengan pergerakan. Menandakan dia percaya diri. Oke, seperti itu ya. Lebih percaya diri Nono di sini ya. Kita lihat di sini bagaimana juga Asher tidak mau dia kalah. Sudah mengukur ya, sudah tahu mengukur kemampuan dari Asher. Cukup bagus. Anak ini sangat disiplin sekali. Nah itu yang membuat orang banyak memilih Placidus Nuno. Ya, ya. Enjoy melakukan 1 pukulan 2 pukulan. Setelah selesai memukul dia lupa mengcover dirinya sendiri. Nah di situ si Asher itu masuk ya kesempatan. Makanya ada beberapa pukulan yang masuk. Betul. Dan ronde ketiga, apakah Nono bisa memukul balik? Meleset tadi hook kiri dari Jika diperhatikan Asher selalu melakukan double cover, tapi pada saat pukulan dilancarkan oleh Nuno, kemudian langsung dia masuk pukulan. Mengcounter ya. Mengcounter attack ya. Iya, Asher mulai melakukan pukulan dan Nono juga tidak mau kalah. Masih melakukan cover tadi Nono, namun Asher juga coba mencari masuk. uppercut tadi cukup bagus ya Joy dari Asher. Betul sekali. Kita lihat itu dimanfaatin peluang-peluang setelah Placidus Nuno melakukan pukulan dan pasti dibalas oleh Asher Aluman. Itu peluang itu dimanfaatkan. Nah, sedangkan si Placidus Nuno dia lupa setelah dia mukul, dia diam aja, dia tidak melakukan protect. Benar. Setuju saya itu. Iya. Kedua petinju ini Bung ya, sebenarnya Placidus Nuno ini sedikit seharusnya dia sedikit lebih unggul ya, lebih unggul. Kenapa? Karena gaya bertinjunya dia itu kidal gitu ya. Petinju kidal itu selalu bukan menang ya, ada sedikit keunggulan dibandingkan petinju bergaya ortodok atau kanan.
Karena petinju kidal itu sedikit lebih susah dipukul karena wajahnya dia lebih tercover dengan tangan kanannya. Nah, sedangkan petinju kanan dia lebih terbuka, lebih gampang dipukul ya. Oke. Lebih gampang dipukul. Kalau di MMA bisa ya beradaptasi seperti itu ya? Bisa. Kalau di MMA kita beradaptasi, mesti. Nah, dan di tinju harus ada teknik-tekniknya juga, Bung Ahong. Iya. Tampaknya Nuno juga sudah mulai kewalahan ini. Harus Nah, satu pukulan Iya, uppercut sama lagi dia. dari Asher. Dia pukulannya cuma 1, 2, tapi selalu mengenai sasaran. Iya. Bungnya dibandingkan dengan Francis Nuno yang banyak memukul, malah justru banyak mengenai double cover. Iya. Apakah itu Membuang tenaga ya? Iya, apakah itu artinya juga Asher melakukan persiapan yang lebih baik begitu jelang laga ini, Bung Joy? Ya, bisa seperti itu, Bung. Atau mungkin Asher sebelumnya sudah mempelajari gaya bertanding dari Placidus Nuno. Persiapannya harus lebih matang lagi begitu ya, karena ini menghadapi petinju kidal Nono. Kita lihat kalau gaya dari petinju Placidus Nuno, setiap memukul banyak pukulannya itu yang tidak terarah, seperti nggak tidak terbidik ya. Ya. Kalau pukulan yang dibidik, Bung ya, walaupun dia nggak kena, kelihatannya itu tetap bagus, keren. Tapi pukulan yang dilakukan secara mendadak tiba-tiba, ya kelihatannya kayak ngaco ya, Bung ya. Oke. Termasuk saya, pukulan ngaco. Pukulan Artinya tanpa lihat. Di ronde keempat ini Asher unggul poin begitu menurut Anda, Bung Joy? Kalau dari penglihatan saya kan ada beberapa penilaian ya, tetap juga para juri yang memutus, jadi tidak selalu monoton pukulan yang bersih yang dinilai. Baik, kita lihat di sini walaupun saat ini sedang tersudut atau terpojok begitu seorang Asher, namun kita lihat apakah bisa membalas serangan-serangan dari Nono. Iya tadi. Tuh, kita lihat hook kiri Bagus tadi, dari bagus sekali hook Asher kiri ya, dari Asher, yang kena. berkali-kali tadi. Tuh uppercut, dia mencoba uppercut Oh, hook. bagus sekali Kembali tadi. lagi Bukan betul-betul Placinos. namun meleset tadi dari Memukul dengan Nuno membabi buta. membabi buta ya? Membabi buta. Babi buta. Nah, satu pukulan satu kiri. pukulan. Nah, ini yang baru telak. Seharusnya Placidus Nuno dari awal sudah melakukan banyak pukulan-pukulan kirinya. Dia kan petinju kidal, seharusnya dia lebih banyak memanfaatkan pukulan kirinya. Nah, kita lihat masih cara meleset. menghindarnya dari Asher. Placidus Nono, ya cukup gesit dalam melakukan cover. Ya, kita lihat Placidus Nuno mencoba memprovokasi Asher dengan menggoyang-goyang tangannya. Dan berakhir ronde keempat ini. Bisa jadi. Artinya ini sudah memasuki ronde-ronde krusial ini, Bung Joy dan juga Bung Ahong. Ronde kelima, kita saksikan bersama-sama siapa yang akan tampil lebih agresif. Oh, tampaknya Nono sudah mulai melancarkan serangan. Cover masih dilakukan oleh Asher. Nono coba memancing, membuka celah. Ya, apa sebenarnya menjadi keunggulan Asher sejauh ini, Bung Ahong? Asher memiliki kesabaran. Menerima pukulan dengan counter-counternya dia, kemudian dia menyerang kembali. Itu keunggulan dia. Nah, seharusnya Placidus Nuno harus melakukan seperti ini. Dia jab. Nah, sambil kita menyiapkan pukulan kirinya. Nah, kita lihat counternya. tadi Kita Asher lihat pukulan counternya. dari Itu selalu. Asher pukulan kanan dan kiri yang sangat keras tadi, Bung. Itu yang Joy. tidak dijaga dan itu yang tidak pernah diprediksi oleh Placidus Nuno. Ya, Terlalu ambisi. Ambisi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu berbahaya, bisa Betul. menjadi bumerang tuh. sementara pukulan-pukulan dari Nono hampir semuanya bisa di cover. Kita lihat di sini lagi Asher coba Ya, mencari kita lihat celah. ketenangan Asher. Dia sangat Tenang, betul sekali. Dia menonton, dia lihat. Sabar, betul. Setuju saya dengan Bung Ahong ya. Udah ronde kelima sudah berakhir ini. Kita akan memasuki ronde penentuan. Luar biasa bagaimana pertarungan semakin sengit dan Asher lebih mendominasi, Bung Joy. Sangat betul sekali. Asher artinya dia sudah mengetahui cara permainan daripada si Placidus Nuno. Ronde ke-6 sudah dimulai. Ini adalah ronde penentuan. Ya, Berpelukan terlebih dahulu. harusnya mereka harus habis-habisan ya. Iya. Harus habis-habisan. Betul. Oh, tampaknya Nono sudah melancarkan serangan. Ini sebagai Oh, betul ronde itu tadi penentu. dilancarkan serangan juga oleh Asher. Kalau kita perhatikan Placidus Nuno, kalau setiap melontarkan pukulan agak sedikit terlihat ya, kayak seperti ada ancang-ancang. Itu bisa dibaca oleh lawan Nah, ya. itu seperti yang ya, Bung gampang Joy. dibaca. Iya, benar. Masih mencari peluang, masih mencari celah. Oh, meleset Terlalu lagi gampang. tadi. Kita lihat Terlalu kembali. gampang ya, Terlalu sehingga gampang ditarik. dihindari ya. Hindari. Mudah dibaca oleh Asher tadi. Pukulannya bagus Sangat tadi. keras sekali. Sempat terpojok tadi Nono. Kita lihat meleset pukulan lagi meleset ya. kembali. Pukulan kencang tapi meleset sayang Satu sekali. pukulan kiri dari Placidus Nuno yang mengena. Dan dilerai wasit kita Ya, lihat kita lihat Asher sudah mulai Menit-menit akhir. kelelahan sepertinya, sudah mulai kelelahan sepertinya karena sudah Mengeluarkan mulai gamsil ya? mengeluarkan gamsil. Itu cirinya seorang petinju yang sudah mau kelelahan, pasti mengeluarkan gamsil.
Tapi Acer tetap memberikan balasan atau perlawanan yang cukup bagus. Iya, ini dia. Oh, langsung berlari. Kita lihat sambil berlari, tapi Tidak mau tidak kehilangan mengenai poin. sasaran. Tidak mau kehilangan pukulan. Ya, kita lihat Dan selesai. berakhir sudah ronde ke-6 ini. Siapa yang menang kira-kira? Ya, kita tidak mendahului daripada hakim ya. Hakim yang tetap memegang otoritas untuk menilai. Bung Ahong, seperti itu Bung Ahong. Asyir yang memenangi pertarungan ini. Alright, ladies and gentlemen, baru saja partai kelas bantam 53,5 kg antara Asher Aluman menghadapi Flasidus Nono. Hakim A memberikan angka 5856, Hakim B memberikan poin 5658, sementara Hakim C 5858, dan pertandingan dinyatakan draw. Baik pemirsa, kita akan segera memasuki pertandingan terakhir hari ini di kelas terbang 50,8 kg yang akan berlangsung 6 ronde antara Tyson Lahagu melawan Stefanus Nana. Bung Joy, mungkin Anda punya highlight soal pertandingan ini? Ya, Tyson Lahagu untuk malam hari ini kita lihat petinju Tyson Lahagu ini mempunyai rekor yang bertanding 14 kali ya, dan dimenangkan baru 4 kali. Menurut saya pribadi ini bukan rekor yang bagus untuk seorang petinju karena dia melakukan 14 kali pertandingan baru memenangkan 4 kali. Artinya kan sampai 10 kali dia sudah kalah atau draw. Nah, yang terakhir dia bertanding di Metro Championship ini juga bertanding 4 ronde itu pun draw. Nah, kita lihat dari rekor yang dimiliki oleh Tyson Lahagu ini artinya tidak terlalu baiklah ya, tidak terlalu bagus. Karena dari 14 kali itu sudah baru 4 kali menang. Oke, bagaimana dengan Stefanus Nana, Bung Ahong? Stefanus Nana memiliki pertandingan sudah 25 pertandingan. Dia ada berapa? 10 kali menang? Dia 10 kali menang, 13 kali kalah, dan 2 kali draw. Berarti dia masih memiliki kemampuan dalam bertanding, bertarung. Kita akan lihat seberapa panas pertandingan nanti. Tapi kita langsung bergabung ke rekan kami di ring. Sudah ada Fadli Sungkara. Silakan Fadli. Baiklah pemirsa, kini saatnya kita menyaksikan partai di kelas terbang 50,8 kg yang rencananya akan dilangsungkan dalam 6 ronde. Inspektur pertandingan pada partai ini, Mr. Sangap Sidauruk dan juga Harrison Malau, sementara dokter yang bertugas, Dr. Bara Purnawan Putra dan Dr. Nita Chandra Nirwana. Dan Hakim A, Reinhard Sitompul, Hakim B, Suwarno, dan Hakim C, Sumardi. Timekeeper, Joshua Hamilton dan Jack Siahaya. Sementara wasit yang akan memimpin partai ini, kita sambut Erik Suwarno. Kita akan segera mengundang kedua petinju di partai ini. Dan inilah petinju yang berasal dari Malaka, NTT, berusia 29 tahun. Ini adalah petinju yang bertanding dari sudut biru. Kenalkan, nama saya Stefanus Nanabau. Asal NTT, Nusa Tenggara Timur. Di daerah itu sulit untuk menemukan sana, membuat kita mau maju seperti petinju di daerah tentunya sulit. Perlahan-perlahan merantau ke ibu kota Jakarta, dan di Jakarta lah temu jalan untuk menjadi seorang petarung. Dan awal-awalnya dengar kabar udah cukup senang, gembira dengan itu kembalinya Metro TV dibukakan. Dan di situ mulai langsung itu persiapan, mulai perlahan, mulai naik 1 minggu itu kemudian baru mulai saya forsir 2 jam sampai itu 3 jam itu saya latihan. Kebetulan itu lawan saya ini kan orangnya fighter, jadi strategi udah itu yang saya siapkan cukup matang untuk menghadapi Tyson Lahagu. Tyson Lahagu, saya sudah siap untuk menantang Anda itu malam ini karena Anda sudah itu menantang saya sebelum-sebelumnya. Saatnya kita pembuktian untuk di ring Metro TV. Ladies and gentlemen, this is Stefanus the Time Bomb Nana.
Menjadi lawannya petinju asal Sibolga, Tapanuli Tengah berusia 25 tahun. Inilah petinju yang bertanding dari sudut merah. Nama saya Tison Lahagu, berasal dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah. Saya latihan di Sasana Sibolga Tukajim. Oh, sebenarnya sih saya dari kecil udah pengen jadi petinju. Saya ke Jakarta mau jadi petinju. Saya udah 7 tahun, saya langsung ke profesional. Oh, tahun lalu saya mengikuti pertandingan kejuaraan dunia youth di Jepang. Sebenarnya sih kalau dari keluarga sih sebenarnya nggak mendukung sih. Dari awal nggak mendukung, tapi makin kesini karena saya memang niatnya jadi petinju atau gimana, orang itu sekarang malah mendukung. Saya cuman memang dia bagus, dia tahan pukul. Memang saya melawan dia ada strategi untuk bisa melakukan yang terbaik. Intinya saya besok hari Minggu bisa menang. Saya siap bertarung di Boxing Championship di Metro TV. Kita beri sambutan Tison Lahagu. Partai kelas terbang 50,8 kg dalam 6 ronde akan kita saksikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kedua petinju mampu bertahan sampai 6 ronde berlangsungnya pertandingan atau ada salah satu petinju yang harus tumbang. Baiklah, kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk segera memulai pertandingan dan mendengarkan terlebih dahulu instruksi dan aturan main dari referee. Alright, boxer, let the fight begin! Box! Baik pemirsa, ronde pertama antara Tison Lahagu menghadapi Stefanus Nana di kelas terbang 50,8 kg sudah dimulai. Kalau kita lihat dari peringkat KTI, Nana peringkat 2 nasional. Apakah ini artinya Nana lebih difavoritkan, Bung Joy? Ya, kedua petinju sudah peringkat, Tison Lahagu peringkat 3 nasional dan Stefanus peringkat 2 nasional. Nah, mudah-mudahan mereka ini dengan peringkat yang begitu bagus bisa mereka memberikan pertarungan yang cukup baik ya. Masih mencari celah. Oh, tadi meleset lagi. Hook Lahagu kiri. tadi mencoba pukulan ke perut ya, ke rusuk. Betul, sangat vital itu ya. Sangat Bung vital Joy sekali. ya. Nah, kalau petinju sudah mengalami kena dirusuk, bisa berhenti bernapas, Bung. Tyson lebih agresif Mendekat, ya. lebih agresif. Tyson lebih agresif. Nana coba bertahan, tadi coba melakukan uppercut di bagian perut namun gagal. Dan ronde pertama sudah berakhir. Dia harus mencoba pertarungan atau sparring partner itu paling tidak 8-10. Baik, ronde kedua sudah dimulai. Satu pukulan keras tadi sangat dari keras Nana. sekali. Kita lihat juga di sini Tyson. Oh, coba Kita lihat cara celah, membidiknya tapi- Lahagu cukup baik ya. Betul. Sangat dibidik. Oh, Tyson coba memancing emosi dari Nana. Dia memprovokasi dan memberi kepala. Iya. Lagi-lagi ini sepertinya Tyson terus memancing emosi dari lawan. Lebih percaya diri tampaknya Tyson, Bung Ahong ya. Iya, Tyson lebih percaya diri. Stefanus lebih mengantisipasi terlebih dahulu serangan-serangannya. Dan Tyson lebih agresif kalau kita lihat dari serangan ini. Dia mencoba pukulan-pukulan keras. Iya. Iya. Nana coba tadi melakukan jab. Namun dibalas lagi. Oh, Satu tadi sama-sama. satu pukulan bagus tadi. Uppercut dari Iya. Lahagu. Kita sedang menantikan siapa yang akan tampil lebih agresif di akhir ronde Bagus kedua seperti sekali ini. dari Lahagu. Iya. Pukulan keras dari Lahagu dibalas dengan cepat oleh Stefanus. Bagus tadi bagaimana pergerakan dari Nana untuk menghindari pukulan-pukulan dari Tyson Lahagu. Oh, dan berakhir sudah.
Dari tipe kedua petinju yang nggak terlalu ada beda ya, sama-sama juga fight ya, sama-sama juga mau melayani. Nana coba mencari celah. Satu pukulan yang sangat keras. keras, tidak mengenai sasaran dari Lagu. Kita lihat juga masih serangan-serangan yang belum berbuah hasil tadi dari kedua petinju dan berakhir sudah ronde ketiga. Banyak petinju punya teknik yang macam-macam. Dia bilang mengirit tenaga. Ternyata memang udah habis tenaganya. Kita lihat di sini. Cepet banget tuh habisnya itu. Sudah memasuki ronde-ronde krusial ini Bung Joy dan juga Bung Ahong. Oh, serangan tadi dari Tyson. Keras dari Lagu, pukulan keras dari Lagu. Bagus sekali Tyson Lagu. Bagaimana Bung Ahong? Sama, jangankan ditinju, di jalanan juga capek kalau berantem ketemu orang. Karena emosi yang bermain di sana pasti lebih capek, kita yakin tuh capek. Dan kedua tinju ini sedang memancing emosi satu sama lain. Ya, oh, apa tadi dari Tyson Lagu? Dari Lagu. Apakah bisa dibalas oleh Nana? Masuk tadi sepertinya. Satu jab. Bagus sekali jab dari Lagu. Jab dari Lagu. Apa gunanya jab-jab ringan seperti ini, Bung Joy? Ya, itu sangat buat di tinju sangat penting ya. Ini kita ibaratnya buat pancingan. Nah, di satu kita memancing lawan, kita harus mempersiapkan pukulan berikutnya. Contohnya kita memancing biar pukulan mana yang masuk, kira-kira seperti itu. Atau memancing lawannya memukul kita duluan, atau langsung kita bisa counter, kira-kira seperti itu. Baik, lanjut lagi kita lihat di sini bagaimana Nana coba melontarkan jab-jab ringan begitu untuk memancing lawan dan berakhir sudah ronde keempat ini. Nah, kalau saya lihat sampai ronde keempat ini ya masih sama ya, walaupun Tyson Lagu sedikit lebih melakukan pukulan-pukulan keras. Nana harus bisa mengantisipasi serangan-serangan seperti itu. Dari Lagu. Kita lihat bagus pukulan-pukulan. Banyak pukul yang dari masuk Lagu. Banyak pukul yang masuk dari Tyson Lagu ya. Ya. Kita lihat Lagu makin percaya diri, dia mencoba membombardir dari perut dan pukulannya naik ke atas. Betul. Melakukan serangan berkali-kali pada Stefanus Nano. Dan berakhir sudah ronde kelima ini, kelas terbang 50,8 kg. Ya, di ronde kelima ini Tyson Lagu sedikit lebih unggul ya. Agresifnya dan beberapa pukulan-pukulan dia yang masuk kombinasinya cukup baik di ronde ini. Ya, untuk ronde ini seharusnya mereka udah harus all out ya, bertarung habis-habisan. Tidak ada lagi yang perlu dijaga lagi. Semua harus mengeluarkan kemampuan. Ya, tapi harus tetap Ya, terukur. satu pukulan dari Tyson Lagu. Bagus tadi. Tyson yang Apakah membuat Tyson goyah Lagu bisa Nana. menghabisi? Kita lihat. Dia tidak bisa lagi mengumbar pukulan dengan sembarang. Dia harus memojokkan Stefanus di pojok ring atau di ring. Nah, di situ dia punya kesempatan memukul. Kita lihat di sini bagaimana tadi Tyson coba melontarkan serangan, dibalas tadi oleh Pukulan dari Lagu Nana. kosong. Ya. Kita lihat didorong. Oh, Ya, satu pukulan coba keras dari Lagu. mengincar bagian perut tadi, sempat mengincar bagian perut Tyson, pukulan Tyson. Kita lihat pukulan keras dari Lagu, pukulan hook dari Lagu. Apakah Stevie Sudah mulai terarah masih pukulan Lagu ya. bisa menyelesaikan pertandingan ini? Ya. Kita lihat kembali lagi long hook. Tentunya ini membuat Hook keras. dakdikduk para penonton via Zoom yang tidak bisa menyaksikan langsung pertandingan di studio Grand Metro TV. Dan berakhir sudah ronde ke-6 kelas terbang 50,8 kg antara Tyson Lagu menghadapi Stefanus Nana. Ini dari 6 ronde, 1, 2, 3, 4 boleh dari penilaian saya tidak terlalu jauh lah, beda-beda tipis. Tapi di ronde 2 terakhir, 5 dan 6, Tyson Lagu jauh lebih unggul. Alright, ladies and gentlemen, pertandingan yang baru saja kita saksikan di kelas terbang 50,8 kg berlangsung selama 6 ronde. Hakim A memberikan angka 5856, sementara Hakim B 5658 dan Hakim C memberikan angka 5856. Dan pertandingan ini dinyatakan dimenangkan angka oleh petinju dari sudut merah, Tyson Marganti. Ya, Tyson, saya ingin bertanya beberapa hal. Bagaimana perasaan Anda setelah memenangi pertandingan hari ini? Oh, saya sangat senang juga karena dia adalah senior saya. Baik, hadirin dan juga pemirsa, Tyson Lagu kembali ke studio.
Baik, terima kasih Fadli Sungkara, pertarungan yang seru hari ini. Tapi khusus untuk Bung Joy, saya ingin tanya bagaimana pendapat Anda soal petarung-petarung debutan kita hari ini? Ya, untuk pertarungan debutan hari ini ya cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, yang satu mungkin yang agak sedikit masukan juga mungkin untuk promotor untuk debutan tuh kalau bisa sih sebenarnya harus mencari petinju-petinju muda dan berbakat. Karena ada beberapa debutan kita ini yang sudah umurnya lebih tua ya. Ya. Karena walaupun kita secara... Tadi Andreas Aji 34 tahun ya. Walaupun artian seperti ini ya Bung, walaupun dia bagus secara tinju di umur 34, karena tinju ini kan beberapa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kan sudah tua. Artinya dia sudah telat untuk memulai karir di tinju pro. Artinya kalau bisa promotor mencari petinju-petinju muda yang umur 18 tahun, karena jenjang karirnya kan akan lebih jauh, lebih bagus. Bung Ahong? Ya, kalau buat saya sendiri, saya melihat Andreas Aji dengan Manaf Malawat ternyata memang benar seperti yang dikatakan oleh Bung Joy bahwa usia tidak bisa bohong juga gitu. Bahwa stamina akan mempengaruhi, kemudian dia punya teknik ya mungkin sudah dipelajari oleh Manaf Malawat sehingga memenangi pertarungan melawan Andreas Aji. Terkait dengan usia, Bung Joy, mungkin menarik kalau kita membahas soal bagaimana sih sekarang dunia tinju saat ini, bagaimana pembinaan usia mudanya seperti apa, Bung Joy? Mungkin Anda lebih tahu, Bung Joy. Ya, kalau pembinaan untuk usia dini ya, kalau untuk saya berbicara di tinju profesional hampir mati suri. Kenapa petinju-petinju muda atau anak-anak muda Indonesia itu enggan ke tinju, ke profesional? Karena tidak ada arena, tidak ada pertandingan. Bagaimana mereka mau berlatih tinju kalau tidak ada pertandingan? Karena kira-kira seperti itu. Kalau misalkan promotor-promotor melakukan banyak pertandingan, tentunya bibit-bibit baru ini akan muncul sendirinya. Sedangkan saat ini kan pertandingan tinju profesional itu tidak ada. Bagaimana mungkin ada bibit-bibit baru kalau tidak ada pertandingan? Yang penting ini saat ini adalah arena untuk si petinju itu yang ada. Karena banyak juga petinju-petinju bagus, banyak kita punya potensi-potensi bagus. Tapi kalau tidak dibina, tidak ada arena, ya mereka akan menghilang begitu saja. Dan untungnya saat ini sudah ada Boxing Championship, Metro TV semoga menjadi arena, menjadi wadah begitu bagi para petinju nasional. Ini yang harus kita dukung. Chris John harus kita dukung. Tentunya promotor-promotor lain untuk mencari bakat anak muda Indonesia untuk bisa mencari juara dunia. Ya, Bung Ahong, mungkin ada tanggapan tersendiri untuk hari ini partai mana yang menurut Anda paling seru, paling sengit? Mungkin ada gambaran sendiri, Bung Ahong. Partai antara Deddy Impras melawan Mario Nahak. Ya. Nah, itu di menurut kelas saya, bulu 57,1 kg ya? Ya, itu menurut saya walaupun tadi usia 33 tahun melawan usia 19 tahun, tetapi kematangan yang tetap cukup bermain di atas ring, bahwa pukulan-pukulan telak yang dilakukan oleh Deddy Impras itu bisa menumbangkan anak muda Mario Nahak. Mario Nahak berusia 19 tahun. Baik, terima kasih Bung Joy dan juga Bung Ahong sudah hadir di Boxing Championship Metro TV. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tentunya protokol kesehatan tetap diperhatikan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan. Dan akhir kata, saya Valentinus Reza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Boxing Championship Metro TV berikutnya. Salam olahraga.